Halo semuanya, selamat datang di laporan eksklusif tentang fenomena film horor Indonesia terbaru, Seher Lenteng Tedes. Dalam video ini, kita akan membahas popularitasnya, reaksi penonton, kualitas produksi, hingga potensi monetasi film ini. Kami telah melakukan analisa mendalam dan hasilnya sangat menarik. Uraian ini kami analisis menggunakan metode beberapa aplikasi Artificial Intelligence atau AI yang terdapat di you.com. Sumber data yang dianalisis berasal dari official YouTube film Seher atau di official Lenteng Tedes, sosial media Hilo Team, dan beberapa akun sosial media pribadi yang mempengaruhi persepsi audiensnya. Pertama, analisis popularitas dan engagement, jumlah views dan indikasi popularitas. Film Seher Lenteng Tedes memiliki views ratusan ribu sejak sehari diupload per 11 Maret. Ini tanggal 14 Maret sudah mendekati angka 1 juta penonton. Film Seher Lenteng Tedes saat ini angka viewersnya cukup besar. Angka ini cukup fantastik untuk film independen yang diproduksi oleh komunitas lokal. Jika dibandingkan dengan tren film horor Indonesia lainnya, ini menunjukkan bahwa film ini berhasil menarik perhatian audiens dalam waktu singkat. Kedua, aktivitas di kolom komentar. Berdasarkan data yang saya lihat, ada ratusan hingga ribuan komentar dalam berbagai thread. Beberapa indikator yang bisa diambil dari komentar tersebut. Banyak komentar yang menunjukkan antusiasme besar terhadap film ini. Kreator Lenteng Tedes cukup aktif menanggapi komentar. Itu menunjukkan adanya komunikasi dua arah dan dukungan luas dari berbagai daerah, termasuk luar Lombok, seperti Sulawesi, Jawa, hingga Kalimantan. Jumlah like dan komentar positif, bahwa engagement yang diperoleh sangat baik. Komentar yang menyatakan kebanggaan terhadap film ini seperti bangga jadi anak Lombok, harus masuk bioskop, filmnya sekelas layar lebar, menunjukkan bahwa film ini diterima dengan baik oleh penonton. Lombok dan NTB mendominasi, yang menunjukkan bahwa film ini memiliki basis penonton utama di daerah tersebut. Penonton dari luar NTB seperti Aceh, Sulawesi, Jakarta, Bekasi, dan Samarinda juga cukup banyak, menunjukkan bahwa film ini memiliki daya tarik nasional. Kota-kota di Lombok seperti Mataram, Praia, Lombok Timur, Selong, dan wilayah lainnya itu juga aktif memberikan dukungan. Respon terhadap link Saweria. Beberapa komentar membahas link Saweria yang dipakai untuk donasi. Ada yang melaporkan error, tetapi juga banyak yang mendorong penonton untuk berdonasi sebagai bentuk apresiasi. Ini menunjukkan bahwa ada keinginan audiens untuk mendukung film secara finansial. Sementara di analisis sosial media dengan Hilo Team, beberapa komentar menyoroti bahwa film ini dibuat tanpa sponsor dan biaya mandiri dengan proses produksi selama 2 tahun. Ada kekecewaan terhadap komentar negatif tentang film ini yang menanyakan soal biaya kuota internet, seperti yang disampaikan Oktora Panji Suara misalkan. Kalau masalah kuota aja masih berat, ya nggak bisa berkata-kata lagi. Beberapa komentar juga menekankan bahwa film ini bukan semata-mata untuk mencari uang, tetapi lebih kepada membuktikan bahwa anak daerah bisa berkarya. Analisis sentimen komentar. Dari ratusan komentar yang ada, terdapat beberapa pola utama yang terlihat. Komentar positif mayoritas sekitar 80%. Sebagian besar komentar menunjukkan apresiasi terhadap film ini, terutama dari segi alur cerita, sinematografi, dan keberanian tim produksi. Beberapa komentar khas yang muncul, sumpah film ini lebih bagus dari beberapa film nasional. Apresiasi terhadap kualitas film. Plot twistnya luar biasa, sinematografinya keren banget untuk skala film komunitas, soundtracknya enak banget, cocok sama suasana horor.
Dukungan untuk tim produksi. Semoga sukses terus Lenteng TDS. Jangan berhenti berkarya. Ini luar biasa. Film selanjutnya harus lebih ngeri lagi. Komentar yang netral sekitar 10%. Beberapa komentar tersebut seperti, aku belum nonton tapi dari review orang-orang kayaknya bagus. Film ini viral banget, trending di mana-mana. Gimana caranya nonton fullnya? Komentar negatif dan kritik konstruktif sekitar 10%. Misalkan dalam teknis editing, color grading di beberapa adegan masih kurang konsisten. Suara latar terlalu kencang, bikin dialog susah didengar. Ada beberapa transisi scene yang terlalu cepat, jadi kurang halus. Yang aspek kedua, acting dan naskah. Acting, beberapa pemeran masih kaku, terutama di bagian emosional. Beberapa dialog terdengar seperti membaca skrip, kurang natural. Penggunaan efek dan properti, pocongnya kelihatan terlalu bersih, harus lebih usang biar real. Ada adegan yang pakai properti terlalu baru, jadi kurang meyakinkan. Setelah meninjau komentar, saya menemukan beberapa kategori utama dalam umpan balik penonton. Pujian, misalkan sinematografi dan visual. Color gradingnya keren banget, berasa film bioskop. Pengambilan gambar sudah sekelas film layar lebar. Nuansa mistisnya dapat banget, sangat keren. Jalan cerita dan plot twist, alurnya sangat benar sekali. Sangat mengejutkan. Jalan ceritanya beda dari film horor kebanyakan. Pesan moralnya dalam banget, tidak hanya sekedar horor. Acting dan karakter. Pemeran utama sangat menghayati peran. Acting Burhan benar-benar bikin merinding. Karakter ibunya sangat kuat, menambah kesan menyeramkan. Atmosfer horor. Suasana mencekamkan, dapat banget. Jump scare-nya efektif, nggak berlebihan. Film ini lebih ke horor psikologis, dan itu bagus. Film Seher Lenteng TDS tampaknya tidak hanya mengandalkan pendapatan dari YouTube, tetapi juga mendapatkan dukungan finansial dari Saweria dan donasi penonton. Berikut adalah analisisnya berdasarkan komentar penonton. Sumber monetasi yang digunakan, YouTube monetizations atau AdSense. Film ini dirilis di YouTube, yang berarti mereka bisa mendapatkan penghasilan dari iklan yang tayang di video. Ada komentar dari penonton yang mengatakan, jangan skip iklan sebagai bentuk dukungan kita. Ini menunjukkan kesadaran penonton untuk membantu finansial kreator melalui tontonan mereka. Link Saweria dan donasi langsung. Link Saweria disematkan dalam deskripsi film yang memungkinkan penonton berdonasi secara sukarela. Beberapa komentar menanyakan soal link Saweria yang error, menunjukkan ada minat penonton untuk berdonasi. Ada penonton yang menyatakan telah berdonasi dalam jumlah tertentu, seperti saya kirim 50.000 sebagai bentuk apresiasi. Teman-teman kalau bisa donasi seikhlasnya untuk mendukung film lokal. Ayo, mari. Potensi endorsement dan sponsor. Saat ini belum terlihat adanya sponsor dari brand lokal atau nasional dalam film ini. Ada komentar yang menyarankan untuk mengajak brand lokal Lombok masuk sebagai sponsor di film berikutnya. Tingkat dukungan finansial dari penonton. Tingginya antusiasme penonton mendorong potensi donasi dan monetisasi. Banyak komentar yang mendorong untuk berdonasi sebagai bentuk apresiasi. Beberapa penonton meminta nomor rekening langsung karena mengalami error di link Saweria. Kesadaran penonton terhadap pentingnya monetisasi cukup tinggi. Oke, kita bisa menganalisa dari skema funding yang dilakukan bahwa saat ini belum ada mekanisme crowdfunding yang lebih luas. Saat ini film hanya mengandalkan Saweria untuk donasi individu. Alternatif lain seperti Kickstarter atau Patreon bisa dipertimbangkan untuk proyek film berikutnya. Segmen terakhir yaitu perbandingan dengan film horor independen lainnya. Jika dibandingkan dengan film horor independen lainnya di YouTube, Seher Lenteng TDS memiliki daya tarik yang unik.
Film horor lokal lain di YouTube seringkali hanya berfokus pada jump scare, tetapi Seher memiliki cerita yang kuat dan penuh makna. Dari segi visual, film ini sudah setara dengan beberapa film horor indie berbudget rendah yang tayang di festival film. Kelebihan lainnya adalah dukungan komunitas yang sangat besar yang bisa menjadi faktor kunci dalam pengembangan film berikutnya. Ulasan dari sumber Lombok Friendly, misalkan kita bisa dengar, film Seher ini kalahkan film Squid Games 3 and Jurassic World Rabbit. Trial film Seher karya para pemuda Sambelia ini mendapatkan masuk trending nomor 5 pada kategori film di YouTube Indonesia. Berikut daftar trending selengkapnya. Yang pertama, Cinta Mati, produksi WTP Indonesia. Yang kedua, Ketika Cinta Memanggilmu, produksi Si Hemat Pictures. Yang ketiga, Pabrik Gula, produksi MD Pictures. Yang keempat, Leo and Stitch, produksi Disney. Yang kelima, Seher, produksi Lenteng Tedes Productions. Sementara jumlah film produksi Hollywood seperti Squid Games 3 and Jurassic World Rabbit, produksi Universal Pictures, masing-masing berada di urutan ke-8 dan ke-9. Film Seher berhasil menggeser film Pabrik Gula, karya rumah produksi ternama di Indonesia MD Pictures, dari posisi 4 trending pada kategori film di YouTube Indonesia. Dari hasil analisis ini kita bisa menyimpulkan bahwa Seher Lenteng Tedes adalah fenomena baru dalam dunia film horor independen Indonesia. Dengan engagement yang tinggi, apresiasi dari penonton, serta potensi monetisasi yang besar, film ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar lagi. Lenteng Tedes. Bagaimana menurut kalian? Apakah film ini pantas masuk ke layar bioskop? Tulis pendapat kalian di komentar, dan jangan lupa dukung film ini dengan menonton di YouTube tanpa skip iklan, atau juga bisa melakukan berdonasi langsung sebagai partisipasi mendukung karya lokal. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di analisis berikutnya.